96 FM Mercury, info aktual lagu hit. Sahabat Mercury, kita sudah sampai di 8:05 menit. Yuk kita mulai saja. Seperti yang sudah saya sharing di awal, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dalam dialog interaktif solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Mahlet Solusi Integra Consulting. Dan narasumber yang mewakili MSI pagi hari ini adalah Mbak Tuti Septriasi, seorang psikolog yang juga sudah sangat berkompeten untuk ini. Dan harusnya beliau ini bersama-sama dengan Mbak Fani dari MSI, tapi mungkin karena Mbak Fani sedang ada ini ya, kurang sehat begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama berdua saja ini kita, Mbak. Selamat pagi, Mbak Tuti, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi. Baik-baik. Sehat ya? Iya, sehat sekali. Ya, baik. Dan ya sahabat Mercury, hari ini kita akan ngobrol tentang dua makhluk. Ini ya, tulisannya begitu ya. Pria dan wanita adalah dua makhluk yang ditakdirkan berbeda, karena itu juga memiliki karakter yang berbeda sesuai kodratnya. Di tempat kerja, hubungan kerja menjadi sangat penting. Nah, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Tetapi yuk kita remind, kebetulan kita ada di situasi adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Yang mudah-mudahan saja kemudian bisa membuat kita menjadi memiliki trigger-trigger yang baru untuk mengadaptasi situasi ini. Sebenarnya memang secara psikologis, sebenarnya secara awam saja kita bisa membedakan bahwa antara laki-laki dan perempuan beda banget memang ya Mbak Tuti ya. Beda gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau dari kajian secara keilmuan psikologinya sendiri, sebenarnya perbedaannya apa yang Pak yang membuat teman-teman yang ada di HRD divisi itu kemudian memberikan perhatian lebih ke soal ini, Mbak? Iya. Kalau bicara tentang laki-laki dan wanita ya, perempuan dan pria itu perbedaan sebenarnya dua sebenarnya. Perbedaan yang karena nasib ya. Jadi karena nasib nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih terlahir wanita atau terlahir laki-laki gitu kan? Atau perbedaan yang disebabkan oleh stereotip masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang yang perbedaan karena nasib itu ya, berarti perempuan harus melahirkan gitu kan, perempuan menstruasi kayak begitu. Dan itu juga diatur dalam undang-undang masalah cuti hamil, kemudian cuti menstruasi juga ada. Itu pekerjaan dari sisi wanita yang karena nasib ya. Tapi kalau yang terjadi seringkali di dunia industri itu lebih karena stereotip ya. Mana pekerjaan yang perempuan banget, ada pekerjaan yang laki banget. Nah itu ya kita nggak bisa memungkiri kalau namanya stereotip itu karena memang sudah terbentuk sejak lama. Kita nggak bisa utak-utik di situ. Tapi sekarang lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan pekerjaan, karena sebenarnya sih pekerjaan tuh nggak ada pekerjaan perempuan, nggak ada pekerjaan laki-laki. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalnya selama ini orang selalu bilang, oh kalau administratif ya mending cewek deh, lebih teliti, lebih telaten, lebih tekun gitu. Iya. Nah itu gimana tuh Mbak kalau kondisi sekarang Mbak? Itu yang lucu ya, katanya administratif itu kan perempuan, katanya pekerjaan perempuan. Masa harusnya perempuan juga dong, tapi kan chef banyak kan laki-laki. Iya, kebanyakan laki-laki. Nah, itu dia gitu ya. Itu lucunya. Jadi sebenarnya nggak ada pekerjaan yang perempuan banget atau laki-laki banget gitu loh. Tinggal bagaimana sih kita menyesuaikan. Justru kalau saya kemarin habis baca ya sebuah jurnal tahun 2018 mengatakan bahwa penelitian itu di bidang finansial kesetaraan gender itu justru tinggi. Jadi antara laki-laki dan perempuan tuh sama. Jadi accounting perempuan dan accounting laki-laki itu jumlahnya sama gitu loh. Itu menunjukkan bahwa di bidang administrasi keuangan pun laki-laki dan perempuan bersaing cukup ketat gitu. Masalah ketelitian. Gitu. Oke. Dan artinya, tapi gini, yang menarik perhatian saya, apakah ini kemudian baru diketahui sekarang atau sebenarnya dari sononya, dari dulu-dulunya juga tidak ada sih pekerjaan yang pure laki-laki, ada pekerjaan yang pure perempuan gitu. Iya, sebenarnya kalau kita sekarang ini besar karena stereotip ya, stigma. Tergantung budaya gitu. Ada budaya yang memang patriarki di mana
fungsi laki-laki itu fungsi publik dan fungsi perempuan adalah fungsi domestik. Jadi perempuan nggak boleh keluar kan, kayak zaman dulu batasnya perempuan ya cuma sampai di dapur kan begitu. Kalau ada tamu pun juga nggak boleh menemui kayak begitu. Jadi akhirnya lama-lama berkembang dan kita juga hidup di negara yang adat ketimurannya cukup tinggi, di mana fungsi perempuan itu masih didominasi oleh fungsi domestik. Di negara-negara maju itu sudah ada cuti paternality ya. Jadi ketika istri melahirkan, suami pun juga diberikan cuti. Diberikan cuti ya? Ya, itu di negara-negara Eropa. Jadi equality gender di tempat kerja itu cukup didominasi oleh negara-negara Eropa, terutama negara-negara Skandinavia. Itu entahlah kenapa ya, mungkin karena mereka memang juga pemikirannya maju, orangnya nggak terlalu banyak. Jadi ya go ahead. Nah, kalau di negara-negara Asia ini memang masih didominasi domestik, sehingga karyawan perempuan itu juga selain dia bekerja hari-harinya sampai rumah pun dia juga masih bekerja lagi. Iya. Ya, nah di model kayak Indonesia saya nggak tahu apa istilahnya apa yang lebih tepat begitu, tapi saya bilang saja ini model yang masih sangat paternalistik kayak kita ini ya, kayak Indonesia ini. Nah, menurut Mbak Tuti sendiri, kemudian apakah perempuan sudah mendapatkan ini ya, kesempatan yang memang benar-benar sama? Karena kan saya khawatir gitu ya, kalau misalnya orang tua kita gitu ngelihat Mbak Tuti sekarang seperti ini gitu ya, wes dimarahin. Iya. Kan harusnya di dapur pinter masak gitu, jangan terus jadi ini kerja di publik, sektor publik gitu ya. Nah, gimana stigma itu? Apakah memang sudah mulai bisa di ini? Kalau sudah mulai bergeser, iya sudah mulai, meskipun secara angka, secara statistik tidak terlalu signifikan ya, tapi sudah mulai ada perubahan di mana perempuan-perempuan itu sudah mulai mendapatkan kesetaraan. Tapi masih tertentu juga sih. Dari sisi kesenjangan finansial, sisi gaji itu masih ada perbedaan. Itu saya mau nggak mau saya harus akui gitu. Kecuali kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat UMK ya, yang standarnya UMK itu laki-laki dan perempuan sama saja. Tapi kemudian kalau ada promosi, ada kenaikan gaji, itu laki-laki jauh lebih kayaknya lebih diuntungkan, masih diuntungkan begitu ya, dengan sistem yang masih paternalistik kayak kita gitu ya, dan masih menempatkan perempuan itu meskipun sudah mulai banyak berkurang tapi masih jadi konco wingking ya Mbak ya. Kalau orang Jawa bilang kan konco wingking, teman di belakang gitu loh. Ya kan, bukan teman di depan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau coba untuk meng-underline apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tuti di bagian awal tadi, apa perbedaan utama karakter pria dan wanita sebenarnya lebih selain soal nasib gitu yang tidak bisa milih katanya Mbak Tuti tadi, itu stereotip atau stigma itu yang sebenarnya justru harus yuk kita diskusikan hari ini gitu ya. Kenapa stigma itu ada? Kenapa kemudian menarik kalau misalnya sahabat-sahabat Merkuri yang cowok-cowok gitu ya, kemudian sharing dan menyampaikan bahwa nggak bisa, perempuan tetap punya kekurangan. Sebulan sekali mereka harus terganggu secara emosional karena PMS gitu, karena menstruasi. Nah, gimana menjawab itu Mbak Tuti? Ini yang lucu. Jadi pernah ada satu kejadian ketika di tempat kerja itu, secara undang-undang ketenaga kerjaan itu kan setiap wanita mendapatkan cuti haid 2 hari, ya. Nah, waktu itu karena sebuah perusahaan itu adalah perusahaan manufacturing di mana buruhnya adalah tenaga kerjanya adalah banyak perempuan, kerepotan dengan banyaknya cuti haid yang dilakukan oleh para pegawainya. Kemudian cuti haid itu diuangkan. Kalau misalnya seorang karyawan wanita tidak mengambil cuti haidnya, maka per hari dia akan dibayar, diberikan kompensasi 75.000. Jadi 2 hari dia dapat 150.000. Begitu pengumuman itu distribusikan, besoknya orang 100% sudah milih nggak cuti gitu ya. Milih nggak cuti. Tapi akibatnya apa akibatnya? Akibatnya memang kos perusahaan memang besar ya, karena harus tapi di situ kan menunjukkan bahwa bahwa sebenarnya
yang kita sebut nasib itu sebenarnya masih bisa disiasati gitu loh. Itu kan cuti haid itu hanya diperuntukkan bagi perempuan yang memang ketika menstruasi sangat sakit sehingga tidak bisa beraktivitas normal. Beraktivitas. Gitu. Buktinya begitu ada embel-embel uang, tingkat kehadiran karena haid gila 100% malah. Jadi 150.000 mensugesti teman-teman perempuan untuk tidak sakit. Tidak sakit. Baiklah. Kita akan menelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Ya, Mas Dewa, monggo silakan. Ya, Mas Aki, Mas Aldi. Jadi, menurut ini ya, saya mau berkomentar sisi pandang saya, mungkin kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Paling jarang juga, kalau tadi rata-rata tentang gender itu dalam latar belakang pekerjaan tertentu kayak admin tadi harus cewek gitu ya. Yang saya lihat, Mas Aldi mungkin pernah ngeliat sendiri, sekretaris negara nggak pernah ada cewek ya. Nggak pernah ada cewek, betul. Laki-laki. Iya, benar. Iya. Terus sekretaris camat, sekretaris lurah, RT RW, cowok semua ya. Aku nggak pernah ngeliat. Tapi kalau RT RW-nya perempuan, iya. Tapi kalau sekretarisnya belum tentu ada yang cewek deh. Iya. Di perusahaan-perusahaan BUMN itu, bapak saya dulu di Gula itu juga sekretarisnya juga cowok gitu loh. Saya nggak ngerti. Kok kalau di perusahaan swasta atau mungkin di apa gitu yang bukan di punya pemerintah, kalau rata cewek ya, sekretaris pasti cewek. Tapi ini cowok gitu loh. Jadi sampai saya nanya, jabatannya apa Pak? Sekretaris. Oh bisa ya? Wah jadi begitu akademi yang sekretaris itu jadi cowok bisa masuk dong. Iya. Terus tentang ini, yang kedua tentang semua pekerjaan bisa dilakukan. Saya juga kadang agak mikir pertanyaan besar. Mungkin jawab. Kalau kuli itu loh, kuli angkut itu kan pekerjaan laki-laki banget gitu loh, nukang gitu ya, itu kan laki gitu loh. Apakah di zaman sekarang cewek masih bisa mungkin jadi insinyur? Iya mungkin ya, jadi mandor, kontraktornya iya. Tapi kalau usung-usung itu, angkat-angkat gitu, saya nggak tega gitu loh ngeliatin cewek terus ngaduk semen gitu loh. Terus apa lagi? Mungkin ujung-ujungnya sana paling bagian dapur umum, iya mungkin. Itu bagaimana pendapatnya? Lalu untuk cuti, saya sangat tadi mau tanya, ternyata diomongin dulu ya, cuti laki-laki itu. Ya saya sangat mendukung itu. Yang kalau pasca hamil atau prahamil ya, pranglahirin, mau ngelahirin, suami juga diberikan cuti, bukan satu kantor ya maksudnya. Mungkin istrinya ibu rumah tangga, lalu suaminya pekerja, lalu dia izin kepada kantornya, Bapak istri saya mau melahirkan. Itu memang kebutuhan psikologi itu memang diperlukan. Kan apalagi teman psikologi kan aware ya dengan bantuan untuk perempuan ini. Harusnya kan kenapa men-trigger untuk Indonesia agar ngikutin seperti itu, bisa nggak sih gitu loh. Jangan nanti pesimis, nggak mungkin Indonesia udah dicap stereotip gini aja, nggak bisa kan. Harusnya laki-laki peduli, karena hadirnya bayi itu kalau nggak ada bapaknya juga kadang bingung gitu loh. Kan nggak ada tanggung tegasan loh. Bayi tidak ada ketegasan tuh anaknya hidup besar karena sosok ayah itu nggak muncul gitu loh. Karena ayahmu mana? Sibuk lagi dinas, lagi perang, sibuk lagi terbang ke sana. Aduh kasihan banget nih, izin orek sekali Indonesia memberikan itu. Stereotype itu juga terakhir untuk wanita itu kadang dicap miring kalau pulang malam, kerja malam. Wah aku paling dodolan iki paling. Wah, gak jelas itu cewek itu nakal. Padahal enggak ya, pulang malam ya kadang jadi barista iya. Pulang malam tuh karena jadi security, karena dia juga ada perempuan yang kerja di pabrik juga, perempuan juga ada shift malam. Janganlah gitu loh. Minimal kita melindungi, maunya dia pulang malam, kita menawarin jasa. Mbak, kalau mamanya nanti jam segini nggak ada yang nganterin pulangin, ayo nggak apa-apa, kabarin aja biar kita warga bisa melindungi Mbak. Itu yang bagus, bukan dicap wah cewek gak jelas gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih garis bawahi bahwa kok banyak pekerjaan perempuan sih menurut saya ya, bukan laki-laki menurut saya Mas Aldi. Saya ngelihat lowongan pekerjaannya saya di grup WA itu rata-rata perempuan itu sudah banyak lowongan kerja, sampai cowok itu pada nanya, kapan sih pekerjaan cowok nggak di-share-share sih? Dalam hati saya, memang perempuan lebih banyak Mas. Coba lihat aja, dicek kantor kalian masing-masing. Berapa sih jumlah perempuan? Pasti banyak deh daripada lakinya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih. Yang terakhir menarik, apakah data kita Indonesia ini secara kependudukan memang jumlah cewek lebih banyak ya Mas? Iya. Masih lebih banyak. 1:4. Jadi sekarang 1 laki-laki dikelilingi 4 wanita. Luar biasa. Jadi ya? laki-laki menang milih memang Mas Aldi. Begitu ya. Tetapi perempuan menang nolak katanya. Kalau dipilih kalau tapi terus yang milih tidak cocok ya ditolak, Mbak. Dengan perbandingan 1:4 itu kayaknya wanita sudah kok Mas Aldi udah mikir-mikir kalau mau nolak. Gitu ya, mikir-mikir ya. Iya, nanti jangan-jangan nggak ada yang ini lagi gitu ya. Tapi ya itu soal lain gitu. Tapi Mas Dewa terima kasih. Kalau kemudian nah ini menarik ini sekretaris. Tapi kalau misalnya sekretaris negara atau sekretaris perusahaan yang masih bau-bau plat merah itu kebanyakan cowok.
Kalau sekretaris negara itu kan masih fungsi publik ya. Fungsi publik karena nanti dia harus tampil di depan, berbicara semacam corporate affair begitu ya. Kalau di versi swasta, versi humas begitu ya, public relation. Jadi memang sosok laki-laki itu lebih kuat sejauh ini. Tapi kalau sekretaris perusahaan, beberapa sekretaris yang benar-benar ngurusin administrasi kesekretariatan itu pasti perempuan ya. Juru bicara COVID kemarin pada akhirnya juga dikasih perempuan kan. Iya, kasih Dr. Reza ya. Mungkin lama-lama ngelihat Ahmad Juri ya Kak, enak kalau ngelihat Bu Reza lebih cantik gitu ya. Mendengarnya atau pemirsanya menjadi lebih gitu kali betul. ya. Itu saya setuju juga sih, memang kalau di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengarah kepada kesetaraan gender, tapi di Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak itu memang masih fokus pada pemberdayaan wanita. Karena tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang saya sebagai wanita juga jengkel gitu ya. Perempuan sendiri tuh yang membuat dirinya itu dianggap lemah begitu kan. Melemahkan diri gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya nggak ada suami, dia bisa ngangkat galon. Tiba-tiba kalau suaminya ada, dia minta diangkatin galonnya, katanya capek. Nah seperti itu. Kadang-kadang perempuan sendiri juga nggak konsisten, jadi membiarkan stigma masyarakat itu menjadikan mereka posisi tawarnya jadi rendah. Jadi rendah gitu. Begitu ya. Yang juga menarik itu apa yang disampaikan oleh Mas Dewa tadi, itu untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, katakanlah yang membutuhkan otot, tenaga, kayak kuli apa gitu. Masa iya perempuan? Nah, sebenarnya teman-teman perempuan melihat kesetaraan gender untuk kuli ini kayak gimana ya, coba yuk. Di daerah Merapi sana pemecah batu itu perempuan ya? Kebanyakan perempuan pemecah batu. Tapi nggak usah jauh-jauh lah ya, di Bali itu perempuannya lebih aktif daripada laki-lakinya. Gitu sama ya. Kayak juga di beberapa pasar besar, di pasar Indo itu saya pernah di Jakarta itu kuli panggulnya perempuan. Oh iya? Ibu-ibu, iya. Oh, itu Mas Dewa. Sudah tua-tua malah di atas 40 tahunan begitu, ibu-ibu. Kira-kira kalau misalnya Panco sama Mbak Tuti menang mana? Dia menang beliau-beliaunya ya. Badannya itu nggak besar, tapi berotot, iya. Berotot ya, oke. Begitu luar biasa. Jadi artinya memang sebenarnya ya balik lagi ya, ini hanya persoalan stereotipe begitu ya. Iya, stereotip, cuman memang ada beberapa kayak pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan otot segala macam itu memang lebih rentan terhadap kesehatan wanita ya, terutama kesehatan reproduksi. Betul. Sehingga itu yang sama-sama kayak di beberapa perusahaan itu kan tidak diperkenankan perempuan itu lembur malam ya, bekerja shift malam karena masalah kesehatan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan manufacturing yang notabene lebih banyak didominasi oleh buruh-buruh wanita, itu maka akan ada SOP-nya. Salah satunya adalah pemberian susu. Susu ya. Ya, atau suplemen-suplemen bagi para perempuan yang kerja shift. Itu karena lebih kepada organ tubuh perempuan yang memang lebih sensitif daripada laki-laki. Lebih rentan untuk pengeroposan. Iya. Gitu. Itu memang itu nasib itu ya. Itu nggak bisa nasib, gitu ya. Perempuan ya udah Tuhan kasih kayak begini, laki-laki kayak begini gitu ya. Oke, baik. Menarik sekali. Nanti kita akan masuk ke dunia kerjanya karena ini kan kita masih ada di luaran dunia kerja gitu secara umum ya. Nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dan bagaimana kita melihat ini dalam dunia kerja, tapi saya break dulu ya Mbak Tuti ya. Iya, baik Mas. Saya ke beberapa pesan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali masih bersama narasumber dan Mbak Tuti, tadi kita sudah ngobrol banyak-banyak sebagai prolog begitu ya. Nah sekarang kemudian setelah kita tahu, sebentar ya Mbak Yuli, setelah kita tahu perbedaan-perbedaan dan kemudian yang menjadi menarik itu adalah banyak hal sih nanti juga saya akan tanyakan kalau atasannya perempuan, punya anak gua banyak laki-lakinya gimana gitu. Tapi yang juga menarik itu sebelum soal atasan dan bawahan itu, bagaimana sih sebenarnya supaya kerja itu bisa lebih harmonis begitu ya antara, karena kan kita tahu memang secara karakter mereka ini berbeda banget gitu. Tapi sebelum menjawab itu saya ke Posko ya, Yul. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Pertama Pak Johan, bagaimana menghadapi leader seorang wanita yang lebih condong atau berpihak kepada teman-teman atau karyawan yang perempuan? Kemudian Ibu Ita,
Kalau atasan sudah mengutamakan tim tertentu, apakah ini artinya untuk tim yang lain sudah pasti tidak akan berkembang? Bagaimana menghadapi leader yang seperti ini? Kemudian Ibu Nisa, selama ini leader wanita sering dianggap tidak mampu. Misalnya ada yang beranggapan mempunyai pimpinan seorang perempuan itu nggak enak karena dianggap emosional, cerewet, baperan dan sebagainya. Menurut Mbak Titi, apakah ada pesan khusus bagi para wanita agar tidak memiliki anggapan seperti itu? Oke. Mungkin untuk terima kasih Mbak Yuli. Bu Nisa, narsum kita ini namanya Mbak Tuti loh, jangan lupa nama loh. Ya, nanti panjaan lagi enak loh. Ya, monggo silakan. Mbak Tuti mungkin dijawab pertanyaan saya dulu soal bagaimana kemudian harmonisasi yang harus diperhatikan oleh teman-teman di HRD di ketika mungkin jumlahnya imbang nih. Laki dan perempuannya imbang, hampir 50-50 gitu. Gimana? Kalau masalah harmonisasi itu kembali lagi kepada understanding others ya. Jadi bukan hanya laki-laki dan perempuan, sesama perempuan pun kalau nggak saling memahami juga bisa konflik ya. Gitu ya. Oke. Yang perlu dihadapi adalah kita harus mengerti karakter dari lawan kita. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, sebenarnya itu sama aja. Sebenarnya kalau sudah masuk ke ranah pekerjaan ya, karena sudah membawa profesional. Seringkali ya itu tadi yang disampaikan, ada baper-baper itu yang sebenarnya harus diminimalkan. Karena begitu baper masuk ke tempat kerja, itu sudah nggak profesional kan begitu ya. Kalau sudah berbicara profesionalisme ya ngomongnya adalah proses dan hasil kan begitu ya. Masalah perasaan itu harusnya dikebelakangkan begitu, saling memahami. Cuman memang memahami itu nggak mudah gitu. Suami istri aja ya sudah tinggal bersama pun juga masih kadang-kadang masih begitu. Kuncinya satu sih, ke pemahaman satu sama lain kayak begitu. Jadi ketika Anda sahabat Merkuri menjadi seorang HR manager itu yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana kemudian meskipun cowok cewek tetapi masing-masing antar cowok antar cewek aja juga bisa beda-beda ya karakternya. Betul. Jadi pemahaman atau Anda bisa mapping lah gimana kira-kira karakteristik dari masing-masing. Betul. Ini, karakteristik seorang HR manager itu harus peka gitu. Bisa melihat bahwa si bapak itu modelnya kayak begini. Si ibu itu modelnya kayak begini. Kalau mereka berdua dalam satu ruangan harus saya apakan kayak begitu. Karena pendekatan itu kan beda-beda setiap orang kayak gitu. Ya, dan itu hukumnya wajib ya, Mbak? Wajib banget ya. Kalau HR manager. Oke, kita ke Pak Johan sekarang. Pak Johan, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan sharing meskipun melalui WhatsApp. Bagaimana menghadapi leader kita yang seorang perempuan gitu kira-kira ya, yang lebih condong kepada teman-teman atau karyawan-karyawan yang cewek. Jadi ini menurut Pak Johan ini atasannya itu perempuan dan karena perempuan belanya yang bela perempuan gitu. Bisa nggak sih yang kayak gini? Bisa banget. Gitu. Jadi wajar banget ya. Itu tadi memang ada kecenderungan kalau leader laki-laki itu memang dia lebih menggunakan logik ya. Logik dan orientasinya hasil. Sedangkan leader wanita itu menggunakan adalah intuitif. Intuisinya, rasa empati dan fokusnya pada proses dan pada people-nya. Itu sebabnya jadi terkesan kayaknya sih kalau yang perempuan itu lebih condong ke mengurusi orang biasanya. Kalau apakah ada kecenderungan membela kaumnya sesama itu biasanya sih otomatis tanpa sadar. Bisa jadi si leader itu memang melihat selama ini rekan-rekan wanitanya itu banyak ditindas misalnya ya, banyak mendapatkan perbedaan perlakuan, treatment. Kemudian ketika dia menjadi seorang leader, tanpa dia sadar dia mau memberdayakan rekan-rekan perempuannya. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan dalam bentuk pembelaan. Nah, itu yang seringkali mungkin orang tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya, harus dilihat ini kasus-kasus apa dia membela tim perempuan dan kasus-kasus apa dia bisa bertindak sebagai seorang leader yang netral. Itu yang memang unik sih. Kalau di Indonesia ini memang seru-seru gampang karena lebih banyak ketidaksadaran itu yang muncul kayak begitu. Ya, orang bilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya. Karena memang masih seperti itu ya, Mbak. Iya, jadi kayak refleks aja. Jadi bisa refleks aja ya. Itu
kaumku, ya aku berhak, aku punya power saat ini, aku akan otomatis membela. Nah itu kayak apa namanya ya, tanpa sadar kan otomatis kayak begitu. Ya, nah terus kemudian kalau misalnya saya di posisi Pak Johan, apa yang kemudian saya bisa perjuangkan, quote unquote gitu? Kalau yang bisa diperjuangkan adalah memberikan data sebenarnya. Oh, data ya. Data, cuman memang ya gitu tadi ya. Mas Aldi bilang ngering residap itu juga agak susah-susah gampang gitu ya. Meladeni, melayani wanita Atasan itu kan wanita susah-susah gitu. gampang. Jadi berikan data, tapi dengan menyampaikannya dengan suasana yang ringan begitu. Jadi bukan yang menyerang, karena begitu diserang itu perempuan akan jauh lebih defense. Iya, jauh lebih hebat cara berlindungnya, cara melindungi dirinya jauh lebih hebat daripada laki-laki sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Karena itu intuisi seorang ibu seperti itu ya. Ketika seorang ibu diserang begitu ya, dia pikirkan bukan hanya melindungi dirinya, tapi dia juga melindungi anak-anaknya. Itu juga yang tanpa disadari oleh seorang leader wanita, leader perempuan, begitu dia diserang, dia akan langsung berpikir dia akan melindungi anak buahnya yang berpotensi akan mendapatkan serangan itu juga. Oke. Itu kalau saya di posisi Pak Johan. Kalau kemudian Mbak Tuti ada di posisi atasan yang perempuan itu, terus kemudian ngelihat karyawannya mungkin bawel-bawel, bahkan yang bawel-bawel itu yang cowok-cowok, apa yang kemudian bagaimana treatment yang tepat gitu? Sebagai atasan gitu. Ayo. Kalau saya sebagai atasan wanita nih, kalau berdasarkan pengalaman saya, memang saya jujur lebih suka saya punya tim laki-laki sebenarnya daripada perempuan, karena ini nggak tahu ya, mungkin perempuan lebih terlalu banyak ini alasan. Ya? Banyak alasan. Jadi terutama kalau misalnya yang sudah menikah, sudah memiliki, jadi selalu ada excuse gitu ya. Karena memang stereotip lagi, kalau seorang ibu bekerja lembur itu kok kayaknya nggak ngurus anak gitu. Tapi kalau seorang ayah lembur itu sudah kewajiban gitu kan. Gitu ya. Kalau saya menghadapi yang bawel-bawel gitu, saya juga pernah ya punya anggota tim gitu ya, laki-laki tapi bawelnya ngalah-ngalahi perempuan kayak gitu ya. Jangan-jangan dia memang laki-lakinya setengahan gitu ya. Ya, tapi terus itu gimana? Kalau misalnya sekali, pertama saya akan selalu bombardir dia dengan data, dengan tugas-tugas dan deadline. Semakin banyak tugas, semakin banyak deadline, semakin waktunya sempit dia buat ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Nah nanti kalau tetap nggak bisa, biasanya yang kemarin saya alami, memang deadline-nya banyak, tugasnya banyak, dia ngerjain tapi dia ngomel aja di sosial media. Itu malah lebih bahaya ya. Malam-malam gitu ya, karena dia kecapean, nggak bisa tidur, dia curhat di sosial media. Besoknya saya dipanggil bos besar begitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus panggil dia gitu. Panggil dia, saya tanyakan. Nah ini loh menangnya perempuan ya, karakteristik leader perempuan itu memang pendekatan personalnya itu sangat tinggi. Jadi diselesaikan. Ini pasti ada apa-apa nih. Kamu kenapa? Apa yang nggak kamu suka? Kayak gitu. Kalau untuk leader laki-laki biasanya nggak sabar, nggak telaten model-model kayak gitu. Jadi dengan pendekatan personal begitu, saya tanyakan mau apa, saya harus bagaimana, ayo kita berproses, dan itu jauh lebih baik sih memang setelah pembicaraan hati ke hati. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Mbak Tuti aja juga bilang bahwa kalau saya jadi atasan, kok kayaknya saya lebih seneng anak buahnya yang cowok gitu ya. Nah, kalau yang bawel itu anak buahnya Mbak Tuti yang cewek, gimana lagi treatmentnya? Itu lebih susah karena memang emang bener ya, emang lebih susah ya Mbak Tuti ya. Memang bener ya, kebetulan juga mungkin di mata orang-orang, kalau orang lihat saya itu adalah seorang pemimpin yang kebanyakan mau demanding gitu ya, kebanyakan menuntut, sehingga ya akhirnya memunculkan suasana yang kurang nyaman buat teman-teman yang mau kerja slow seperti itu. Memang PR besar sih buat menghandle para perempuan kayak gitu ya, yang bawel atau yang mungkin difficult people gitu ya. Paling sering adalah saya lakukan sekali lagi adalah bicara. Dia bicara, jadi kalau saya memberikan tugas tidak lagi di WA group, tapi japri. Dan selalu mengutamakan, Mbak, gimana kondisinya, apakah kosong? Nah, selalu bertanya terlebih dahulu. Selalu unggah-ungguh terlebih dahulu. Gitu ya? Iya. Padahal kita atasan ya? Betul. Ya
itu tadi, karena masih banyak stereotip yang para perempuan bekerja itu ya cuman dari jam 8 sampai jam 5. Selesai jam 5 dia sudah nggak pegang kerjaan. Jadi saya benar-benar harus optimalkan di jam 8 sampai jam 5 itu dengan pendekatan-pendekatan yang personal touch begitu, supaya tidak jam 8 sampai jam 5 itu supaya tidak dinodai dengan masalah baper-baperan. Baper-baperan gitu Kalau ya. dinodai masalah baper repot nanti. Iya. Karena waktunya terbatas. Tapi tentu saja ini tidak mungkin terus kemudian 100% generalisasi kayak begitu ya. Iya. Pasti ada hanya perempuan-perempuan yang lebih yang struggle. difficult aja. Gitu ya. Ya kalau yang struggling saya juga banyak. Saya punya tim yang memang benar-benar yang saya sampai, karena begitu dia pantang berhenti sebelum tugasnya selesai. Karena mungkin juga masih bujang, jadi sampai begadang-begadang begitu gitu ya. Kadang-kadang juga nggak tega. Banyak kok yang struggling. Cuman kalau yang tadi Mas Aldi bilang kan yang bawel-bawel itu perempuan, ya itu ditanyain unggah-ungguh, ditanyain gitu ya. Gimana kondisi keluarganya, anaknya sehat kayak gitu. Iya, karena itu akan lebih menyentuh. Nah, kenapa saya bilang ada juga banyak juga perempuan yang struggle? Ya satu di antaranya sudah ngobrol sama saya ini kan gitu kan. Terima kasih loh Mbak Tuti sudah menjadi perempuan yang bisa menjadi contoh. Kemudian kita ke Ibu Ita. Jika atasan sudah mengutamakan tim tertentu, apakah ini artinya untuk tim yang lain sudah pasti tidak akan berkembang? Gimana kalau kita misalnya punya leader seperti ini? Sayang tidak disebutkan apakah leadernya atau cowok. perempuan. Gimana? Kalau di mana-mana jika atasan sudah mengutamakan tim tertentu, sekali lagi kita nggak bisa ngeliat dari satu sisi, pasti ada alasannya beliau gitu. kenapa melakukan itu gitu ya. Kalau memang ternyata udah dicari alasannya nggak masuk akal, ya berarti memang beliau sedang melakukan praktek diskriminasi. Di mana-mana kalau memang itu terbukti praktek diskriminasi, ya sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya, begitu. Apakah tim lain tidak akan berkembang? Ya kalau memang itu praktek diskriminasi, pada akhirnya tim lain juga tidak akan berkembang karena sudah dikotak-kotakkan kayak begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya fight berarti ya, berjuang. Caranya macam-macam, ada yang cara agresif, frontal, model-model kayak saya kayak begini, atau yang cara halus, gerilya seperti itu. Itu semua bisa dilakukan. Gitu. Sepanjang tidak menggunakan cara-cara yang ekstrim. Iya, gitu ya, selama masih melanggar masih hukum, prosedur gitu ya, harus tetap sesuai dengan SOP yang ada, gitu. Frontal dan tidak frontal itu kan ukurannya bukan yang frontal itu berarti harus dengan kekerasan. Iya, bukan, frontal itu maksudnya dia berani langsung mengatakan gitu. langsung saat itu juga di depan atasannya, mengatakan Bapak kenapa atau Ibu kenapa memeta-metakan tim. Itu yang disebut frontal kayak begitu ya, langsung gitu. Atau yang mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian memberikan lewat email atau bagaimana. Iya, tapi jangan pernah nasihat saya ini penting banget. Jangan pernah menggunakan cara-cara yang irasional loh ya. Iya, kalau irasional itu udah. Jangan ya. Aduh. Itu susah itu ya. Ya susah. Itu kita nggak bisa ngomongin. Mbak Tuti juga nggak, meskipun sudah S3 pun juga nggak mungkin bisa ada ilmunya untuk itu. Baik, nanti kita lanjutkan ya Mbak Tuti ya. Sahabat Merkuri masih ada satu sesi. Kalau Anda di antaranya yang mau sharing-sharing melalui line telepon juga boleh. Tapi saya masih menyisakan satu pertanyaan juga nanti. Tapi sebelum itu kita ke pesan-pesan dulu. Baiklah, kita lanjutkan kembali dan saya masih menemani Mbak Tuti dari perwakilan dari MSC Consulting pagi hari ini, dan yuk kita menyapa sahabat-sahabat Merkuri. Tadi Bu Ita sudah, kemudian Ibu Nisa. Selamat pagi Bu Nisa, thank you ya sudah mampir di perbincangan saya dan narasumber pagi hari ini. Selama ini leader wanita sering dianggap tidak mampu, misalnya gak enak nih punya pimpinan perempuan, emosional, cerewet, baperan dan sebagainya. Menurut Mbak Tuti, apa ada pesan khusus bagi perempuan agar tidak memiliki anggapan seperti itu? Nah, oke, monggo. Mumpung ini bertanya pada orang yang tepat ini ya. Pertanyaannya bagus sekali. Karena memang sebagai seorang wanita itu menjadi leader itu sangat tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Karena menjadi seorang pimpinan di stereotip yang mendiskreditkan fungsi perempuan itu
Berarti kan ada unsur yang harus dibuktikan bahwa saya tidak seperti itu, begitu kan. Ya memang sulit sekali, terutama untuk masalah baper ya. Gitu Entah ya. bagaimana perempuan itu masih tidak bisa dipungkiri, bapernya itu masih sangat dominan. Gitu ya. Terutama kalau misalnya di dalam kondisi rumah tangganya itu sedang ada permasalahan. Artinya Anak sakit atau ada masalah. Iya, ada masalah, suami juga lagi sakit atau bagaimana, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi seorang Tutik Septriasi itu juga tetap baperan ya? Kalau saya baperan, kalau misalnya terutama ya di jelang-jelang masa-masa yang nasib itu tadi, itu memang agak up and down, itu juga akan baper. Dan itu memang kuncinya cuma satu sih Mas Aldi, latihan. Oh, harus dilatih. Iya, harus ya. Harus. Kalau mau disetarakan dengan laki-laki ya makanya kita harus latihan, karena secara bentuk tubuh, secara fisiologinya sudah berbeda, secara hormon juga sudah berbeda. Jadi kan nggak akan pernah mungkin bisa 100% sama kan. Jadi harus dilatih. Itu ya. Jadi tidak ada kata lain ya memang itu kan sebenarnya analoginya take it or leave it gitu ya. Yes, kalau kita sudah take it untuk menjadi pekerja di sektor publik ya mau nggak mau, suka nggak suka harus menyesuaikan dengan SOP, kecuali kalau misalnya memang kerjanya tetap di domestik aja gitu, jadi konco wingking. Tadi kaget juga Mbak Tuti gitu. Nah oke, itu ya Bu Nisa ya. Jadi tapi sebenarnya memang kalau kemudian emosional, cerewet, baperan dan lain sebagainya itu nggak jauh-jauh banget dari perempuan ya, memang itulah ya. Iya, itu kayaknya sudah satu paket ya. Karena itu dalam bentuk perilaku, kalau di psikologi behavior itu bisa dimodifikasi sebenarnya. Semuanya bisa dimodifikasi selama itu perilaku. Jadi intinya adalah latihan, benar kata Mas Aldi, take it or leave it. Bapernya mau di take it atau mau di leave it, kayak gitu. Oke, baik. Kemudian juga jadi sebenarnya kita sudah cukup banyak membicarakan hal-hal yang sepertinya sepele karena itu keseharian kita, tetapi ini menjadi mesti harus digarisbawahi yang tebal loh ya kalau saya bilang. Kenapa? Karena hal-hal yang sepele kayak gini ini bisa sangat merusak sistem kerja ya Mbak ya, harmonisasi kan nila pekerjaan. 1 titik susunya rusak satu. Tak belangal, gede banget gitu ya. Ya oke. Dan nah ini ada pertanyaan juga begini. Kalau misalnya pekerjaan itu menuntut karakter tertentu, karakter yang lebih ke maskulin gitu ya. Tapi kita itu sebagai seorang pekerja, perempuan yang bekerja di divisi itu ternyata karakter femininnya lebih menonjol. Nah, gimana kemudian dia harus menyesuaikan ini? Itu tadi. Latihan. Dan latihan. Kalau memang harus mau disetarakan, jadi dia harus melepaskan baju wanita itu. Contoh nih misalnya, ketika kita melakukan pekerjaan lapangan nih di tambang ya. Tambang itu kan satu daerah, satu pekerjaan yang sangat tidak ramah perempuan. Kalau memang kamu mau disetarakan dengan laki-laki secara gender, secara peran itu, ya sudah, kamu harus mau menggunakan fasilitas yang ada. Kalau kamu mau menjaga dirimu sendiri, ya kamu persiapkan sendiri kayak begitu. Karena memang secara cost dari perusahaan itu akan tidak sebanding jika harus memberikan dua fasilitas antara laki-laki dan perempuan jika jumlahnya tidak berimbang. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri, adaptasi. Apakah bisa? Bisa. Pasti bisa. Angkatan bersenjata pun sekarang juga didominasi oleh para perempuan. Jumlah perempuannya pun juga sudah mengalami peningkatan signifikan. Itu menunjukkan bahwa bisa di ranah yang sangat maskulin pun bisa. Begitu. Tapi kalau selama ini di Indonesia memang untuk kasus-kasus tertentu lebih kepada pertimbangan biaya sebenarnya. Jika contoh di tambang ya, kalau ada fasilitas perempuan dan laki-laki itu kan pasti akan berbeda. Jadi kalau secara finansial itu perusahaan masih tidak memungkinkan, maka ada kecenderungan dia akan memilih yang satu gender saja. Gitu ya. Karena lebih mudah dan lebih kan tidak harus membedakan. Kalau Mas Aldi lihat, kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan dalam barak itu berbeda. Kalau kamar mandi perempuan kan serba tertutup segala macam, sedangkan laki-laki kan bebas gitu ya. Bebas. Nah, begitu juga dengan misalnya
kayak dia kalau dia mau buang air kecil pun juga perempuan juga sangat lebih lebih rentan. Lebih sensitif lah. Artinya harus disiapkan lebih pengadaan private gitu ya. Pengadaan fasilitas-fasilitas tersebut kan juga tidak murah begitu ya. Jadi ada kecenderungan kalau finansialnya tidak memenuhi, ya perusahaan akan memilih satu gender. Tapi di perusahaan-perusahaan, sekali lagi perusahaan-perusahaan maju di Eropa, mereka ini sudah equality-nya sudah tinggi sekali ya. Jadi nah, kemanapun Mas Aldi akan pergi, di kantor cabang dia manapun itu dia sama aja. Yang perempuan sama laki-laki fasilitasnya sama. Sementara kalau kita bicara soal Indonesia, Mbak Tuti, sampai hari ini posisinya di mana? Kalau saat ini sih memang sudah ada peningkatan yang cukup signifikan, tapi tetap gap itu masih ada. Contoh dari 100 laki-laki yang dipromosikan, maka perempuan yang dipromosikan ada 76. Jadi 76 gitu ya. Dan itu sudah mulai bagus dan ya. Dan Indonesia pun juga sudah mulai menempati di Asia sudah cukup tinggi ya untuk kesetaraan gender, ada di 46% Mas Aldi. Jadi kita sudah cukup appreciate dengan Indonesia. Salah satunya adalah keseriusannya dengan adanya Menteri Pemberdayaan Wanita perempuan dan anak itu yang menunjukkan bahwa Indonesia cukup fokus dengan perempuan. Ya, kesetaraan gender ya. Nah, sebenarnya kalau lagi-lagi bicara soal Indonesia, kalau bicara soal kesetaraan gender dan kita masih ada di 46 ya, 46%. Meskipun angka ini itu sudah tinggi sekali loh Mas. Tinggi sekali gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya masih ada handicap, masih ada kendala-kendala begitu. Lebih karena cewek-ceweknya Indonesia yang memang tadi seperti Mbak Tuti bilang manja-manja, atau karena memang kita yang sistem di kita ini yang masih paternalistik ini yang belum bisa legowo gitu. Iya, masih karena value. Lebih karena value-nya ya. Culture. Jadi, kalau cewek-ceweknya sih siap-siap aja gitu ya. Sudah oke kok. Udah oke ya. Culture. Justru sekarang yang manja-manja justru yang laki-laki ya. Oh gitu ya. Vin, kamu jangan manja-manja loh, Vin. Kalau di kantor nanti kamu dibilang sama Mbak Tuti manja gitu ya. Gitu ya. Makanya kan ada generasi yang katanya laki-laki emo ya, yang emosional yang ciri khasnya adalah dengan laki-laki cantik begitu kan, yang dandanannya sangat lebih menggunakan skincare tuh lebih banyak daripada si perempuan itu. Oke, baiklah. Kita sudah ada di penghujung dan menarik untuk kemudian sebagai closing statement apa ini Mbak Tuti? Mungkin nasihat ya untuk kesetaraan gender, terutama untuk teman-teman yang ada di di divisi HRD gitu ya. Ketika dia harus memimpin, ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang cowok ke cewek-cewekan, ada yang cewek ke cowok-cowokan, ada yang macam-macam lah seperti itu. Apa kemudian yang bisa kita tarik sebagai closing statement? Kalau saya mau mengatakan ya, mengingat saya juga berusaha baca lagi soal jurnal bahwa di HR itu secara global itu justru lebih banyak didominasi oleh perempuan. Karena apa? Karena sekarang ini HR as business partner ya biasanya bahwa human capital kayak begitu, bahwa manusia adalah aset. Itu menunjukkan bahwa fokus perusahaan terhadap orang itu meningkat. Dan itulah menangnya perempuan. Karena karakteristik leader perempuan itu adalah fokus pada people, fokus pada proses. Jadi untuk para HR yang perempuan manfaatkan bahwa kita harus mulai fokus pada orang, bahwa tidak hanya resultnya aja, tapi orangnya juga penting kayak begitu. Terus yang terakhir ya lebih peka lah terhadap perbedaan. Itu semuanya bisa difasilitasi kalau kita tahu caranya. Ya, dan jangan lupakan juga sebagai seorang HR manager, Anda mesti paham betul orang-orang yang Anda pimpin ini karakteristiknya one by one-nya kayak gimana gitu ya. Karena itu penting banget gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak loh Mbak Tuti sudah mampir di studio ya. Sehat-sehat selalu. Karena kita masih ada di pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Matur nuwun Mbak Tuti. Makasih Mas Aldi. Selamat pagi.